Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Berjumpa lagi dengan Ibu Madediah di video pembelajaran mata kuliah mata 4443 analisis jaringan. Jadi mata kuliah mata 4443 analisis jaringan ini itu adalah masih menggunakan kode di kurikulum lama, namun nanti di kurikulum baru mata kuliah ini akan menggunakan kode STMA 4323 dan nama mata kuliahnya menjadi pengantar analisis jaringan. Namun materi dan BMP yang digunakan masih sama. Jadi video-video ini masih bisa digunakan untuk membantu Anda belajar dalam mata kuliah ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang biaya pelaksanaan aktivitas dan proyek yang merupakan salah satu kajian di modul 6 jaringan aktivitas bagian 2. Setiap aktivitas memerlukan biaya yang berbeda-beda tergantung dari banyaknya sumber daya yang dialokasikan. Ketika kita mengharapkan waktu selesainya proyek tersebut lebih cepat dari jangka waktu yang telah direncanakan, diperlukan percepatan dari beberapa aktivitas tertentu. Dengan adanya percepatan ini, diperlukan sumber daya tambahan seperti biaya tambahan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meski demikian, jenis biaya langsung atau tidak langsung tidak diperhatikan dalam pembahasan ini. Jadi nanti kita akan menyebutnya sebagai biaya saja, tanpa memperhatikan apakah biaya tersebut adalah biaya langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya, setiap aktivitas mempunyai maksimal percepatan. Apabila maksimum percepatan telah tercapai, maka penambahan sumber daya yang dilakukan tidak akan dapat lagi mempercepat jangka waktu penyelesaian aktivitas tersebut. Contoh, terdapat pekerjaan penggalian saluran air di sepanjang 100 meter oleh 2 orang pekerja yang memerlukan waktu penyelesaian 12 hari kerja. Ini seperti soal ketika di sekolah dasar ya. Jadi misalnya ada suatu pekerjaan bangunan contohnya ya, jika dikerjakan oleh 4 orang selesai dalam waktu 6 hari gitu. Kemudian ingin dipercepat agar selesai dalam waktu 4 hari, berapa tambahan pekerja yang diperlukan. Itu kan biasanya sering muncul di bangku sekolah seperti itu ya. Jadi di sini kita pelajari lagi, tapi nanti keterkaitannya dengan biaya pelaksanaan aktivitas seperti itu. Di sini pekerjaan penggalian saluran tersebut mempunyai jangka waktu minimal 6 hari dengan menggunakan 10 pekerja. Pada tingkat percepatan maksimum yang sudah tercapai ini, apabila digunakan lebih dari 10 pekerja, maka waktu pelaksanaannya tetap tidak dapat dipercepat kurang dari 6 hari. Sering terjadi, terlalu banyak pekerja bukannya mempercepat, tetapi malah sebaliknya. Hal ini sangat tergantung pada karakteristik jenis pekerjaannya. Jadi contohnya saja, supaya efektif dan setiap orang bekerja dengan optimal itu kita menggunakan 10 pekerja dan bisa dipercepat aktivitasnya menjadi selesai dalam waktu 6 hari. Tapi ketika pekerja itu ditambah gitu, misalnya kita berpikir nih, 10 pekerja itu 6 hari. Bagaimana kalau saya tambahkan 2 pekerja lagi menjadi 12 pekerja atau 5 pekerja lagi menjadi 15 pekerja, dengan harapan nanti waktunya akan bisa lebih cepat lagi daripada 6 hari, mungkin bisa 5-4 hari seperti itu ya. Tapi tidak selalu case seperti itu terjadi. Bisa jadi ketika itu sudah optimal lalu kita tambahkan pekerjanya, itu justru pekerja yang lain yang hanya bisa bekerja 10 orang, kemudian kita tambahkan misalnya jadi 15 orang, berarti kan ada 5 orang kelebihan pekerja gitu ya. Bisa jadi 5 orang itu justru tidak mendapatkan job desk yang jelas, tidak mendapatkan bagian dalam pekerjaan itu seperti itu. Jadi mereka justru menganggur dan atau mengganggu pekerja lain, sehingga yang tadinya bisa optimal 10 orang bekerja justru bisa menurunkan keoptimalan itu gitu ya. Jadi di sini kita juga memperhatikan jangka waktu maksimal percepatannya seperti itu. Jadi ketika itu sudah optimum, maka ya sudah tidak bisa dipercepat lagi untuk waktu pengerjaannya seperti itu. Catatan,
Jadi perhatikan bahwa dalam keterkaitan dengan aktivitas lain, maksimal percepatan jangka waktu aktivitas masih tergantung pula dengan saat mulainya aktivitas lain yang mengikuti di belakangnya. Kalau ingin mengingat kembali tentang suksesor dan predesesor, bisa menonton video sebelumnya yang berkaitan dengan hal tersebut dengan klik tombol berikut. Oke, jadi sekarang kita akan mulai masuk ke model jaringan aktivitas. Diberikan jaringan aktivitas suatu proyek yang hanya terdiri dari 8 aktivitas seperti disajikan pada gambar berikut. Jadi di sini terlihat sebuah model jaringan aktivitas yang mempunyai 5 simpul dan untuk busurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 busur ya. Lalu ada bobotnya di situ, di mana bobot tersebut menyatakan jangka waktu aktivitasnya dalam satuan hari. Contoh aktivitas 01 itu berarti dikerjakan dalam 4 hari gitu ya. Jangka waktu ini selanjutnya disebut jangka waktu normal, maksudnya jangka waktu sebelum dilakukan percepatan. Selain diberikan data jangka waktu normal dari setiap aktivitasnya, juga diberikan data lain seperti biaya pelaksanaan, maksimal percepatan, biaya sebagai akibat dilakukannya percepatan aktivitas, dan gradien fungsi biaya atau satuan biaya percepatan yang disajikan dalam tabel 6.1. Nah, ini adalah tabel 6.1 yang Ibu ambil dari BMP edisi 1 modul 6 halaman 6.5 sampai 6.10. Untuk mahasiswa yang menggunakan BMP edisi lain bisa menyesuaikan, namun isinya masih sama ya. Nah, di tabel 6.1 ini disajikan, ini di sebelah sini adalah aktivitasnya, ada aktivitas 01, 02, 12, 14, 23, 24, 35, dan 45. Itu di kolom yang paling kiri. Lalu diberikan waktu dan biaya normal sebelum dilakukan percepatan ya. Lalu selanjutnya ada waktu dan biaya maksimal percepatan. Contohnya, Ibu ambil aktivitas 01. Di sini awalnya waktunya adalah 4 hari untuk situasi normal. Lalu ketika dipercepat maksimal, itu 4 hari tersebut bisa dipercepat menjadi 3 hari. Namun biayanya meningkat dari 210 menjadi Rp250.000. Seperti itu. Lalu untuk aktivitas 02. Waktu normalnya adalah 8 hari, lalu bisa dipercepat maksimal menjadi 6 hari dengan biayanya dari 400 menjadi Rp560.000 seperti itu. Ini adalah waktu percepatan maksimal ya. Jadi bisa jadi kita tidak menggunakan percepatan itu sampai maksimal. Misalnya untuk aktivitas 02 nih, dari yang tadinya waktunya 8 hari, kita hanya percepat menjadi 7 hari atau dipercepat hanya 1 hari. Seperti itu. Meskipun maksimalnya itu bisa dipercepat menjadi 6 hari. Oke. Tadi di tabel 6.1 di kolom paling kanan itu ada gradien fungsi biaya. Ini ya, gradien fungsi biaya. Gradien fungsi biaya merupakan gradien dari fungsi biaya terhadap waktu. Di sini fungsi biaya tersebut dianggap linier terhadap waktu. Dengan demikian, maka gradien fungsi tersebut merupakan nilai tetap yang dapat dianggap sebagai satuan biaya percepatan. Jadi dia dianggap linier, oleh karena itu pada gambar ini kita bisa melihat itu gambarnya adalah garis lurus seperti itu ya. Jadi fungsi linier. Nah, gradien ini merupakan nilai yang tetap atau konstan seperti itu ya, yang dapat dianggap sebagai satuan biaya percepatan. Dengan anggapan bahwa fungsi biaya terhadap waktu merupakan fungsi linier, maka pada gambar 6.2 ini dicontohkan untuk aktivitas 02 ya. Mari kita cek. Nah, ini aktivitas 02, tadinya biayanya adalah 400 untuk waktu 8 hari. Kemudian meningkat menjadi Rp560.000 untuk waktu 6 hari. Jadi di sini kita bisa menggunakan formula gradien. Ibu harap rekan-rekan mahasiswa masih ingat untuk formula gradien. Ibu tuliskan formulanya di sebelah sini. Gradien itu M sama dengan delta Y per delta X. Atau bisa juga ditulis Y2 min Y1 per X2 min X1.
Nah, tadi koordinat titiknya adalah ketika biayanya 400 itu waktunya adalah 8. Jadi 8,400 dan satunya lagi adalah 6,560. Ini dalam satuan ribu rupiah ya. Misalkan yang ini Ibu anggap X1, berarti ini Y1, ini X2, ini Y2. Sama dengan 560 min 400 per 6 min 8. Jadi ini 160 per min 2 sama dengan min 80. Kenapa negatif? Karena ini fungsi turun gitu ya. Jadi yang kalian perlu ingat, ini kalau fungsinya naik itu M-nya lebih dari 0. Pelajaran di bangku sekolah dulu ya. Kalau turun berarti M-nya kurang dari 0 seperti itu ya. Kalau horizontal begini berarti M sama dengan 0. Nah, karena ini fungsi turun berarti gradiennya adalah negatif 80. Tapi ingat kembali, kita membicarakan gradien dalam konteks ini adalah satuan biaya percepatan. Kita ingat kembali tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, jadi ketika waktunya dipercepat atau ketika waktunya semakin kecil, maka biayanya justru semakin besar gitu. Jadi ketika waktunya turun, justru biayanya naik gitu ya. Jadi perbandingan berbalik nilai. Oleh karena itu, ketika waktunya dari 8 turun menjadi 6, maka biayanya dari 400 justru naik ke 560 gitu. Jadi biayanya justru meningkat dan gradien yang dibicarakan di sini adalah satuan biaya percepatan. Maka ketika kita mempercepat suatu aktivitas, maka biayanya justru meningkat seperti itu ya. Jadi di sini di tabelnya dia tuliskan itu sebagai positif 80. Jadi lebih tepatnya inilah harga mutlaknya ya. Lebih tepatnya ketika kita membicarakan kolom yang paling terakhir ini adalah harga mutlak dari gradiennya atau absolute value. Mutlak. Gitu ya. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan. Jadi pada gambar 6.2 tersebut harga mutlak gradien fungsi biaya itu adalah positif 80. Harga mutlak gradien fungsi biaya tersebut merupakan kenaikan biaya setiap dilakukan percepatan 1 hari. Misalnya, jangka waktu aktivitas 02 dipercepat menjadi 7 hari, bukan 6 hari gitu ya. Jadi hanya dipercepat 1 hari. Maka biaya yang diperlukan adalah 400.000 ditambah 80.000 karena percepatan per harinya itu adalah 80.000 seperti itu. Jadi 400.000 tambah 80.000 sama dengan 480.000. Dengan cara yang sama dapat dijelaskan untuk aktivitas-aktivitas yang lain sehingga kita dapat menentukan bilangan-bilangan pada kolom ke-6 dari tabel 6.1 di atas. Semoga ini dapat dipahami oleh rekan-rekan karena ini sebetulnya masih belum terlalu sulit ya. Jadi kita akan mengerjakan soal latihan nih. Jadi setelah mendengarkan penjelasan yang tadi, ada satu soal latihan. Sekarang diberikan tabel, ini masih sama, tabel 6.1. Lalu coba hitung untuk aktivitas 2.3. Kita lihat aktivitas 2.3. Aktivitas 2.3 waktu normalnya adalah 4 hari. Lalu bisa maksimal dipercepat menjadi 1 hari. Namun pertanyaannya di sini adalah, cobalah hitung jangka waktu aktivitas 2.3 yang dipercepat menjadi 2 hari, bukan 1 hari. Jadi yang tadinya ini bisa maksimal 1 hari, tapi yang punya proyek tidak mempercepat menjadi 1 hari gitu ya, tidak dimaksimalkan, melainkan dipercepat menjadi 2 hari. Bisa jadi karena mempertimbangkan biaya juga ya, karena kalau dipercepat maksimal menjadi 1 hari itu biayanya dari 500 menjadi 1.100, kan lumayan ya, jadi meningkat 600.000 seperti itu. Lalu kita ingin tahu nih, jika aktivitas 2.3 tersebut dipercepat menjadi 2 hari, berapa biaya percepatannya? Jadi dari 500 menjadi berapa gitu. Berikan jawabannya dengan klik satu dari 3 pilihan berikut. Silakan dikerjakan.
Oke, jadi tadi kalian sudah mengerjakan satu soal latihan. Kita akan sekarang melanjutkan penjelasan yang berikutnya gitu ya. Jadi tadi itu kita sudah membahas aktivitas kalau di sini contohnya masih di aktivitas 02 ya, sedangkan latihannya kan tadi aktivitas 23. Selanjutnya, kita ingin mengetahui pengaruh dilakukannya percepatan aktivitas terhadap biaya yang dikeluarkan serta lintasan kritisnya. Untuk memperoleh lintasan kritis jaringan pada gambar 6.1 tersebut, akan ditentukan saat paling awal PAI dan saat paling lambat PLI terlebih dahulu. Jika rekan-rekan mahasiswa masih belum paham tentang saat kejadian paling awal, saat kejadian paling lambat, dan lintasan kritis, silahkan menonton video sebelumnya dengan klik tombol yang akan muncul berikut ini. Tapi jika sudah paham, bisa melanjutkan ke penjelasan berikutnya. Oke, jadi berdasarkan penjelasan pada kegiatan belajar sebelumnya tentang PAI, PLI, dan lintasan kritis, sekarang disajikan saat paling lambat dan saat paling awal mulai atau selesainya aktivitas di tabel 6.2. Nah, kita lihat nih waktu luangnya di sini ini 0, 0, 0, 0. Berarti itu adalah aktivitas kritisnya. Dan sudah ada tanda asteris atau bintang di sini ya. Berdasarkan aktivitas-aktivitas tersebut, diperoleh lintasan kritisnya adalah 0, kemudian ke 1, lalu ke 2, lalu ke 4, dan ke 5. Jadi lintasan kritisnya adalah 0, 1, 2, 4, 5. Kita ingin mempercepat secara maksimal semua aktivitas sesuai dengan jangka waktu percepatan yang diberikan pada kolom 4 tabel 6.1. Dengan adanya percepatan semua aktivitas, bobot semua busurnya pun berubah, seperti yang diperlihatkan pada gambar 6.3 berikut. Jadi ini sudah bobot setelah mengalami percepatan maksimal ya. Jadi ini tadinya 4 berubah jadi 3, kemudian ini 7, kemudian 4, 6, 2, ini 4, ini 1, ini 6, dan ini 3. Dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan pada modul sebelumnya, dengan menghitung PAI, PLI, dan lintasan kritis, diperoleh lintasan yang sama yaitu 0, 1, 2, 4, 5. Jadi lintasan kritisnya masih ini, namun jangka waktu penyelesaian proyeknya menjadi lebih cepat, yaitu 3 tambah 2, yaitu 3 tambah 4 tambah 4 tambah 6 sama dengan 17 hari. Dengan total biayanya adalah Rp4.250.000. Jadi total biaya ini sebetulnya juga sudah terlihat di tabel 6.1 itu ya. Di bagian bawah itu ada totalannya seperti itu. Jadi di sana tertulisnya 4.250 karena dalam satuan Rp1.000. Oke, jadi sekarang ini ada soal latihan yang kedua untuk di video ini. Diberikan tabel yang lain itu yang memberikan data tentang aktivitas, kemudian waktu dan biaya normal, kemudian ada waktu ketika dipercepat maksimal. Nah, kolom ini yaitu tentang biaya maksimal percepatan itu masih kosong. Soalnya sekarang adalah, atau tugas Anda sekarang adalah, tuliskan biaya maksimal percepatan setiap aktivitas pada kolom-kolom berikut. Jadi di sini ini berapa, seperti itu ya. Jadi ini dituliskan dengan cara menginput bilangannya. Nanti akan ada kolom-kolom di bawah ini untuk menginputkan bilangannya, namun jangan menggunakan titik atau koma. Contohnya, ini kan contohnya 25.000 ya. Jadi jangan diketikkan 25.000, tidak perlu ya. Langsung saja 25.000, jadi tanpa titik ataupun koma. Oke, silahkan dihitung, kemudian diinput bilangannya di kolom-kolom berikut. Oke, sekarang masih menggunakan tabel yang sama. Jika tadi kalian sudah menghitung biaya di setiap aktivitasnya,
Untuk soal latihan yang ketiga ini yang ditanyakan adalah total biaya. Jadi tuliskan total biaya yang Anda peroleh pada kolom berikut. Silakan diinputkan. Oke, demikian penjelasan kita tentang biaya aktivitas ketika mengalami suatu percepatan. Lalu di video berikutnya kita akan membahas tentang modul 7. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mempelajari video-video sebelumnya yang berkaitan dan menonton video-video berikutnya. Selamat belajar. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.